Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Bertemu lagi dengan kita semua. Semoga kita semua dan orang tua kita disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala keinginan, diberkahi umur, dimasukin ke surga. Kita masuk ke video, apa itu binatang atau hewan? Tentu kita semua tahu bahwa hewan atau binatang atau satwa adalah organisme atau makhluk hidup yang mempunyai sel atau banyak sel yang membentuk kerajaan biologi animalia. Bekicot tentu kita tahu tentangnya. 1. Bekicot atau Lysahatina fulica adalah siput darat yang tergolong dalam suku Acatinidae. 2. Dia berasal dari Afrika Timur dan menyebar ke hampir semua penjuru dunia. Akibat terbawa dalam perdagangan, moluska ini sekarang menjadi salah satu spesies invasif terburuk di bumi, sehingga beberapa negara bahkan melarang pemeliharaannya sebagai hewan kesayangan atau timangan, termasuk Amerika Serikat. Hewan ini mudah dipelihara dan di beberapa tempat bahkan dikonsumsi, termasuk di Indonesia. Meskipun berpotensi membawa parasit, maka bekicot yang dipelihara biasanya bebas dari parasit. 3. Bekicot di luar negeri dikenal dengan nama escargots, terutama di Prancis. Orang Prancis sangat menyukai masakan dengan bahan baku ini. Ada yang bilang salah satu cara untuk mengecek apakah restoran tersebut mempunyai masakan yang enak-enak adalah melalui menu ini dahulu. 4. Di Indonesia hanya spesies Lysahatina fulica yang sering dijumpai dan paling banyak. Saat ini diketahui ada 3 subspesies bekicot. 1. Lysahatina fulica rodatzi Dunker. 2. Lysahatina fulica sinistrosa Gratello. 3. Lysahatina fulica umbilicata Neville. 5. Bekicot di wilayah Indonesia memiliki nama daerah yang berbeda-beda. Jawa Tengah dan Jawa Timur biasa mengenalnya dengan bekicot atau siput, sedangkan Jawa Barat biasanya mengenalnya dengan keong racun. 6. Bekicot bisa dijadikan sebuah masakan yang bisa dimakan. Di antaranya bisa dijadikan sate. 7. Sate bekicot atau biasa disebut sate 02 adalah produk makanan yang terbuat dari olahan bekicot. Sate bekicot merupakan salah satu kuliner khas Kabupaten Kediri. Sentra atau pusat pembuatan sate ini berada di Dusun Jengko, Desa Plosok Kidul, Kecamatan Plosok Klaten, Kabupaten Kediri, tepatnya 10 km dari kawasan Monumen Simpang 5 Gumul. Selain menyediakan sate bekicot, di daerah tersebut biasanya juga menyajikan makanan olahan dari bekicot lainnya, seperti oseng-oseng bekicot, dan krengsengan bekicot dan keripik bekicot. Sate bekicot dijual di kios dan warung makan, dengan harga Rp15.000 per bungkus atau berisi 50 tusuk. 8. Teknik pembuatan sate bekicot memerlukan proses yang cukup panjang. Bekicot yang didapat dari peternak bekicot langsung direbus hingga masak, agar mudah memisahkan daging dari cangkangnya. Proses pemisahan daging dari cangkangnya dilakukan dengan cara dipukul sampai hancur. Setelah daging terpisah dari cangkang, maka daging dicuci sampai bersih sebelum dipotong menjadi 2 hingga 3 bagian. Setelah itu, potongan daging bekicot tersebut ditusuk dengan sujen atau tusuk sate yang terbuat dari bambu. Potongan daging bekicot kemudian dimasukkan ke dalam racikan bumbu. Di antara bumbu yang biasa digunakan adalah bawang putih, merica, kecap manis dan cuka. Proses perendaman daging ini dilakukan cukup lama, agar bumbu bisa meresap ke dalam daging. Untuk bumbu penyajian, biasanya menggunakan bumbu kacang yang terbuat dari campuran isi kacang tanah, bawang putih, garam, daun jeruk purut dan cabai rawit. Kemudian daging sate yang telah lama direndam, siap untuk dibakar di atas pemanggang, sebelum ditaburi bumbu kacang dengan tambahan bawang merah mentah, dan irisan jeruk nipis. 9. Pada tahun 2012, Majelis Ulama Indonesia secara resmi memberi fatwa haram pada bekicot. Bagi umat Islam, fatwa ini berlaku dalam hal memakan dan mengelola dan membudidayakan bekicot yang kemudian nantinya untuk dikonsumsi juga. Fatwa ini dilandaskan pada kaul atau ucapan dari sebagian besar jumhur ulama yang meliputi 1. Hanafiyah, 2. Syafi'iyah, 3. Hanabilah, 4.
Zahiriyah. 5. Adapun Imam Malik menyatakan halal jika terdapat manfaat di dalamnya serta tidak membahayakan. Akan tetapi menurut Majelis Ulama Indonesia, bahwa bekicot termasuk hewan yang merayap dan hewan yang merayap hukumnya adalah haram. Meskipun demikian, beberapa ulama tetap berpandangan bahwa bekicot tidak diharamkan. Sumber referensi Wikipedia yang dimodifikasi. Sebelum menutup video ini, semoga kita semua dan orang tua kita disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala keinginan, diberkahi umur, dimasukin ke surga. Salam damai. Terima kasih, mampir. Terima kasih, mampir.